Halo Sobat MBA Production, kali ini saya akan mereview dan mencoba alat ukur power meter ya. Jadi power meter ini alat untuk mengukur watt atau kWh. Jadi seperti itu, mari kita mereview dan mencobanya. Dan seperti biasa, bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe. Nanti selain saya review dan coba alat ini, nanti saya akan sharingkan bagaimana cara menghitung kebutuhan daya listrik rumah untuk selanjutnya dikonversikan ke rupiah. Jadi kan kalau listrik yang saya gunakan listrik dengan daya 1300 watt, jadi untuk per kWh-nya kalau nggak salah itu 1475 rupiah. Jadi seperti itu. Baik, untuk spesifikasi dari power meter ini, untuk operating voltasenya di 230 volt, di 220 bisa. Terus frekuensi displaynya 50 Hz, dan untuk voltase ringnya di 230 sampai 250, untuk 220 juga bisa. Dan operating current maksimal ada di 16 ampere ya. Untuk wattnya sendiri itu 0 watt sampai 3680 watt. Jadi untuk lebih dari 3680 watt alat ukur power meter ini tidak bisa digunakan ya. Baik, kali ini saya akan coba di lampu LED dengan daya 3 watt ya. Nanti akan saya coba lampu LED dengan daya 3 watt sama setrika Cosmos stainless steel ini ya, yang dayanya 400 watt. Oke, sekarang kita cari tahu dulu fungsinya ini apa aja. Untuk function ini berubah-ubah dari pengaturannya ya. Ada yang ampere, watt terendah, watt paling tinggi. Terus ini adalah cost per kWh, maksudnya itu berapa rupiah per kWh. Cara settingnya, untuk costnya ini ditekan selama 3 detik. Nah, setelah muncul seperti ini baru tinggal kita masukkan angkanya. Untuk tarif 1300 watt itu 1467 per kWh nya. Kita atur di sini. Oh. Satu, terus function lagi, pindah ke sebelahnya. 1, 4, pindah lagi sebelahnya. 6, terus pindah lagi sebelahnya. 7. Nah, ini sudah tinggal ditekan lagi costnya. Jadi ini, kalau ini kan 14 ya Kak, gak bisa, ini kan nolnya 2, gak bisa dibuat 1000, jadi dianggap seperti ini aja lah, 1467 per kWh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk wattnya kita langsung coba ke lampu LED ini. Oke, nyala. Nah, ini bisa diketahui ya teman-teman, jadi wattnya itu di 3,2. Bisa aja alat ukur power meter ini ada toleransinya ya, di antara 0 sampai 0,2. Jadi seperti itu yang untuk pengukuran wattnya.
Terus tinggal kita rubah functionnya. Ini kWh nya, jadi kan watt ke kilowatt itu masih belum ketemu, soalnya kan sangat rendah sekali kan, 0,3 itu tadi. Ini adalah waktu berapa lama atau berapa hari kita pakai lampu ini nanti akan keluar di sini, dan ini keterangan dari waktunya. Ini sudah nyala 56 detik. Nah, ini adalah voltasenya di 233,3 di frekuensi 50 Hz. Untuk ampernya 0,026, dan watt terendah adalah 3,2. Ini kan baru sekali pakai ini saya. Terus untuk watt tertinggi 3,2. nanti kita coba pakai yang setrika ya teman-teman. Nah, untuk yang reset ini ketika ditekan langsung kembali terkalibrasi 0 semua, jadi seperti itu. Oke, untuk yang lampu LED 3 watt ini sudah kita coba. Selanjutnya kita coba pakai setrika. Oke, selanjutnya saya pakai setrika ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya wattnya itu 400. Jadi tinggal kita colokkan aja ke stekernya, keluar berapa wattnya. Nah, untuk wattnya yang keluar adalah 433,2. jadi wattnya yang keluar seperti ini. Nah, untuk costnya ini langsung keluar ya teman-teman, 0,01 0,02. jadi sudah berjalan costnya seperti itu. Untuk kWh nya pemakaian setrika ini sudah kelihatan, soalnya dayanya cukup besar ya, 430-an tadi. 0,04 sudah jalan terus. Ampernya 1,878. Nah, ini adalah watt terendah yang digunakan pakai power meter tadi kan. Sebelumnya pakai lampu LED, daya terendahnya itu 3,2. terus untuk daya tertinggi ya yang sekarang dipakai ini, yang pakai setrika ini. Nah, ini adalah berapa rupiah per kWh nya itu tadi masih belum ketemu, soalnya kan masih sebentar pemakaiannya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara penggunaan dari power meter ini. Nah, ini wattnya ke 0. Kenapa? Karena kan setrika ini ketika sudah panasnya tercapai, dia akan secara otomatis mati. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita ke cara menghitung kebutuhan listrik yang di rumah. Gimana caranya? Baik teman-teman, ini adalah tarif listrik PLN tahun 2020. Untuk golongan tarif listriknya kode R1/TR. Untuk batas daya 900 volt ampere. Biaya pemakaiannya Rp1.352 per kWh untuk konsumen rumah tangga kecil. Dan selanjutnya untuk daya 1300 volt ampere itu biaya pemakaiannya Rp1.467,28 per kWh untuk rumah tangga kecil. Jadi teman-teman untuk yang bangun rumah atau mau sekalian pasang listrik baru, barangkali mau buka workshop perkayuan atau pengelasan, bisa pakai yang daya yang 3500 sampai 5500 volt ampere ini ya. Soalnya harganya sama aja dengan 1300 volt ampere. Atau pengen buka bisnis yang skala besar, pakai yang ini 200 kVA, itu lebih dari 200 kVA itu biayanya lebih murah, ketemunya 1115 per kWh. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai simulasi perhitungan pemakaian listriknya. Ini saya simulasikan pemakaian listrik di tempat kos saya. Satu lampu kamar dengan daya 12 watt dinyalakan 12 jam dari jam 17.00 sampai 05.00, maka
total pemakaian listrik dari lampu tersebut per hari 12 watt dikali 12 jam, ketemunya 144 watt. Selanjutnya lampu teras depan kamar dayanya itu 7 watt, saya pakai 12 jam dari 17.00 sampai 05.00, ketemunya 7 dikali 12 ketemunya 84 watt. Selanjutnya saya menyalakan TV dengan daya 60 watt dari malam 4 jam, terus paginya 2 jam, ketemunya 4 tambah 2 6 dikali 60 jadinya 360 watt. Selanjutnya saya gunakan rice cooker untuk memasak nasi ya di pagi hari. Dayanya rice cookernya 400 watt dikali 1 jam ketemunya 400, dan saya gunakan untuk menghangatkan makanan di malam hari. Dayanya itu anggap aja 100 watt dikalikan 2 jam ketemunya 400 tambah 200 jadi 600 watt. Saya juga menggunakan kipas angin ketika jam 5 sampai 07.00 ketemunya 2 jam, tinggal dikalikan 45 watt ketemunya 90 watt. Dan AC air setengah PK dengan daya 550 watt saya nyalakan dari jam 17.00 sampai 03.00, total 9 jam dikalikan dengan 550 ketemunya 4950 watt. Dan yang terakhir ini saya gunakan setrika dayanya 400 watt dari jam 19.00 sampai 12.00, 1 jam ketemunya, dikalikan 400 watt ketemunya 400 watt. Jadi total keseluruhan dari daya lampu yang ada di kamar 12 watt ini yang ketemunya 144 watt di total sampai setrika yang 400 watt. Jadi 144 tambah 84 tambah 360 tambah 600 tambah 90 tambah 4950 tambah 400 ketemunya 6628 watt per hari. Nah, selanjutnya hasil perhitungan tadi ketemunya yang 6628 watt per hari. Selanjutnya tinggal dikonversi ke kWh karena hitungan tarif listrik sendiri menggunakan satuan kWh. Jadi 6628 dibagi 1000 ketemunya 6,628 kWh per hari. Selanjutnya tinggal dikalikan pemakaiannya selama 30 hari. 6,628 dikali 30 ketemunya 198,84 kWh. Nah, saya tambahkan di sini ya. Tadi kan total pemakaian dalam 30 hari. Jadi untuk setrika ini kan tidak mungkin saya pakai setiap hari. Jadi setrika ini saya kurangi pemakaiannya. Jadi kan anggapannya 30 hari saya pakai anggapannya 1 minggu sekali lah. Ketemunya anggap aja 25 hari. Jadi setrikanya ini 400 watt dikali 25 hari ketemunya 10.000 watt dibagi 1000 untuk dikonversi ke kWh ketemunya 10 kWh. Jadi kan yang 30 hari ini total pemakaian yang listrik ini dikurangi sama pemakaian barang elektronik yang tidak dipakai setiap hari, contohnya seperti setrika dan lain sebagainya. Jadi real konsumsi daya listrik per bulannya 198,84 dikurangi maksud saya 10 ketemunya 188,84 kWh. Tinggal dikalikan saja tarif listrik PLN 2020 untuk 1300 volt ampere konsumen rumah tangga kecil ketemunya 1467,28. Jadi tolong diperhatikan ya teman-teman yang bagian tambahan ini. Jangan sampai setrika yang 400 watt ini tadi dikalikan dengan 30 hari, kan kita nggak pakai setrika setiap hari. Kalau kita salah ngitung nanti biayanya bisa jadi lebih banyak. Dan ketemunya hasil akhirnya seperti ini, 188,84 kali 1467,28 ketemunya 277,081 rupiah. Ini adalah ketemunya kita bayar listrik ke PLN per bulannya seperti itu. Jadi
Ini untuk satu kamar aja ya teman-teman. Jadi kalau semuanya satu rumah tinggal ditambahkan semua aja, pemakaian kamar 1, kamar 2, kamar mandi dan lain-lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk menambahkan seperti pompa sanyo, kulkas, mesin cuci dan sebagainya, itu barang-barang elektronik yang dipakai dimasukkan semua. Jadi tinggal dikalikan batas daya yang dipakai, pakai 900 volt ampere atau 1300. Soalnya kan biaya pemakaiannya di sini beda-beda ya teman-teman. Jadi seperti itu. Di akhir video ini saya akan memberikan tambahan ya teman-teman. Jadi kan yang pada saat simulasi perhitungan konsumsi daya listrik sebelumnya itu saya kasih trik, ibaratnya kalau semuanya satu alat elektronik dikasih power meter satu-satu, otomatis kan kita mesti beli power meter ini dalam jumlah yang banyak. Oh ya, belum saya sampaikan bahasanya power meter ini saya dapat dari harga kisaran 150-an. Untuk selanjutnya tipsnya itu dibuat seperti ini aja. Kan contohnya seperti tadi, setrika ini kan tulisannya di labelnya ini 400 watt. Kita coba colokkan di power meter ini. Di power meter ini keluarnya tadi berapa? Anggapannya 433. Jadi dicatatnya itu realnya 433 dikalikan pemakaian, terus ketemunya total watt, nanti di total secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Nanti baru bisa dijumlahkan. Jadi setiap barang elektronik itu setiap harinya coba dicolokin ke power meter ini, keluar realnya itu berapa dayanya. Jadi jangan dibuat patokan yang ada di labelnya dari setrika ini, nanti gak ketemu. Contohnya aja yang sebelumnya ini tulisannya kan 400, tapi hasil realnya di sini kan 433. Jadi yang dicatat itu yang hasil real yang di sini. Oke, sekian video saya kali ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa, saya mohon sekali untuk dukungan subscribe-nya supaya saya bisa terus bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih.